adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami siapkan hati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian yang berkata girang-girang. Girang-girang, ada girang besar, suka-suka, ada suka besar. Girang-girang, ada girang besar, suka-suka, ada suka besar. Yesus bangkit, Yesus Raja, Yesus bangkit, Yesus Raja. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Kami serahkan kepada guru yang akan mengajar. Shalom, anak-anak sekolah minggu, terutama anak-anak yang ada di kelas besar dan tunas remaja. Hari ini kita akan kembali mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Dan bahan cerita yang Tante sampaikan pada hari ini itu terdapat di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-6 sampai kepada pasalnya yang ke-7. Nah anak-anak, karena kita masih dalam cerita di Kisah Rasul, jadi cerita kita sampai dengan hari ini dan beberapa cerita kita minggu yang lalu kan ceritanya tetap dengan perjalanan atau kisah para rasul yang sudah diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Tetapi pada hari ini ceritanya bukan tentang rasul-rasul, tetapi seseorang yang bernama Stefanus. Stefanus ini orang biasa ya anak-anak, tetapi dia diberi kuasa oleh Tuhan Yesus sehingga dia bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan dan Tuhan melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa yang dilakukan melalui Stefanus. Sebenarnya cerita ini atau cerita Stefanus ini bermula dari satu perselisihan di jemaat mula-mula yang ada pada saat itu. Nah anak-anak, kalau di dalam kehidupan keluarga kita ya, walaupun kita saling menyayangi, saling mengasihi satu dengan yang lain, suatu saat pasti aja mungkin ada perselisihan, ada salah paham yang terjadi di dalam keluarga kita, bukan gitu ya? Nah, cerita ini bermula juga seperti itu. Nah, ke-12 rasul yang sudah diutus oleh Tuhan, mereka melayani jemaat-jemaat yang tiap hari bertambah sehingga jumlahnya luar biasa, kurang lebih 5.000 orang. Nah, di dalam jemaat yang besar ini mereka juga melayani jemaat-jemaat yang miskin, yang mereka selalu berikan makanan atau hal-hal secara jasmani. Tetapi suatu hari mereka mendengar salah satu kelompok dari mereka bersungut-sungut mengeluh. Mereka berkata, wah sepertinya para rasul sudah tidak mengasihi janda-janda ya. Apakah mereka membiarkan atau mereka sudah tidak peduli? Nah, anak-anak, para rasul mendengar keluhan dari jemaat ini yang sebenarnya kelompok orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Mereka mengatakan bahwa ke-12 rasul ini sudah tidak memperhatikan janda-janda. Apakah memang benar begitu ya anak-anak? Atau rasul-rasul ini tetap mencintai orang-orang miskin, orang-orang janda dan lain sebagainya. Nah, akhirnya untuk mengklopkan selisih paham atau salah paham yang terjadi di antara mereka semua, ke-12 rasul kemudian mengadakan satu pertemuan besar ya anak-anak.
Di dalam pertemuan itu, mereka mengatakan kepada semua jemaat yang hadir bahwa maafkan mereka atau maafkan para rasul-rasul karena memang mereka sangat mempunyai keterbatasan di dalam melayani para jemaat yang begitu luar biasa banyaknya, kurang lebih 5.000 orang. Karena mereka berfokus pada pelayanan firman Tuhan, melayani orang dan lain sebagainya lewat kerohanian mereka. Mereka berkata bahwa tidak mungkin kami meninggalkan pelayanan kami yang utama, yaitu berdoa dan melayani orang dengan firman Tuhan. Mereka berhenti begitu saja, kemudian melayani orang-orang secara jasmani, misalnya menyediakan makanan, menyediakan pakaian dan lain-lain. Padahal yang harus mereka lakukan adalah pelayanan rohani, yaitu berdoa dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Akhirnya mereka mengatakan pada seluruh jemaat bahwa ayo pilihlah dari antara kalian, kalau bisa pilih 7 orang, di mana orang-orang tersebut adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang bijaksana, yang dikuasai oleh Roh Kudus, supaya mereka bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan, bisa melayani secara jasmani dengan baik. Nah, akhirnya dipilihlah 7 orang dari mereka semua yang ada, yaitu Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Parmenas, dan Nikolaus. Ketujuh orang ini sudah dipilih oleh seluruh jemaat, dan akhirnya ketujuh orang ini dibawa kepada ke-12 rasul, dan ke-12 rasul menumpangkan tangan kepada mereka, kepada 7 orang ini, ya anak-anak, untuk diberkati supaya Tuhan Yesus menolong di dalam pelayanan mereka, yaitu pelayanan kasih kepada seluruh jemaat-jemaat yang selama ini mengeluhkan pelayanan dari 12 rasul. Jadi setelah mereka diberkati, akhirnya mereka boleh melakukan pekerjaannya dengan sukacita. Nah, anak-anak, jemaat dengan diangkatnya 7 orang dari mereka mewakili ke-12 rasul untuk melakukan pekerjaan pelayanan kasih ini, sangat senang sekali. Mereka merasa bahwa mereka sudah dilayani dengan baik, dan ke-7 orang ini merupakan diaken yang pertama di gereja yang mula-mula. Sejak hari itu, setelah ke-7 diaken diberkati oleh Tuhan karena sudah disetujui oleh semua jemaat-jemaat yang percaya kepada Tuhan, akhirnya dengan waktu yang tidak begitu lama mereka langsung melaksanakan tugas pelayanan mereka. Mereka mulai mengunjungi para jemaat yang miskin, mereka mulai memberikan mereka makanan dan minuman. Bahkan di dalam perjamuan kasih yang dilakukan oleh jemaat yang mula-mula di dalam gereja mereka, pada saat ada perjamuan kasih, mereka membagikan makanan. Makanan yang dibagi pun boleh dibagi dengan adil. Jadi seluruh jemaat merasa sangat bersukacita dan mereka memuji Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Nah, para diaken ini juga tidak melakukan pelayanan di dalam gereja. Mereka juga berkunjung kepada jemaat-jemaat yang miskin. Mereka membagikan pakaian, membagikan makanan, supaya semua jemaat boleh ada dalam kesejahteraan secara jasmani. Dan jikalau ada jemaat yang sakit, mereka mengunjungi, kemudian mereka membawakan makanan, serta tidak lupa mereka mendoakan mereka dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, puji Tuhan ya anak-anak, ada 7 orang diaken yang membantu ke-12 rasul di dalam pelayanan mereka pada jemaat yang luar biasa banyaknya berkembang. Nah, anak-anak, di antara 7 orang dari diaken ini ada seseorang yang bernama Stefanus.
Stefanus ini orang yang sangat berani. Dia berani, bahkan dia penuh kuasa. Kuasa Roh Kudus terus ada di dalam kehidupannya, sehingga Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat yang besar melalui Stefanus ini. Nah, apa yang sudah dilakukan Stefanus ini begitu sangat memberkati jemaat-jemaat yang ada. Dia dengan begitu berani dan tidak takut memberitakan kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus yang sudah mati akhirnya bangkit dan naik ke surga. Nah, setelah pemberitaan seperti ini, ada saja orang yang tidak percaya. Mereka tidak setuju dengan perkataan dari Stefanus. Jadi mereka mulai berdebat ya anak-anak, antara kelompok-kelompok yang tidak percaya ini atau kelompok-kelompok yang tidak menyetujui perkataan dari Stefanus, mulai berdebat dengan Stefanus. Tetapi apa yang terjadi? Stefanus dengan penuh kuasa yang datangnya dari Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan, mulai berdebat dengan mereka, dan akhirnya Stefanus boleh menang atas perdebatan ini. Dan setelah kejadian ini, kelompok-kelompok orang ini menjadi marah. Mereka berpikir bagaimana caranya supaya mereka bisa mengalahkan Stefanus, dan mereka boleh membawa Stefanus ke dalam penjara atau ditangkap ya anak-anak ya. Nah, mereka mulai berpikir dengan licik bagaimana cara menjatuhkan Stefanus. Akhirnya mereka mulai berkata dusta, melakukan suatu kebohongan kepada orang-orang. Mereka memberitahukan perkara-perkara yang diputarbalikkan ya, tidak mengatakan hal yang sebenarnya, malah diputarbalikkan apa yang sudah dikatakan oleh Stefanus. Dan akhirnya saksi dusta ini atau perkataan yang diputarbalikkan ini mereka sampaikan kepada imam dan kepada penatua di Yerusalem yang tergabung di dalam pengadilan Yahudi, mahkamah agama. Akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Sudah mau seru loh ceritanya, dan supaya anak-anak lebih lagi seru mendengarkan cerita ini, kita lihat cerita kita secara visual. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Kata imam besar, Benarkah demikian? semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat.
Jawab Stefanus. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. maka berteriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Seru ya ceritanya ya, bahkan di akhir kisah hidup Stefanus adalah kisah yang menyedihkan secara manusia, tetapi betul-betul menguatkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana Stefanus sebagai murid Tuhan Yesus begitu mirip ceritanya tentang penderitaan yang dialami di akhir hidup Tuhan Yesus ya, mulai dari pengadilannya, kemudian kematiannya, hampir sama ya yang diderita oleh Tuhan Yesus, dari saksi dusta, kemudian tuduhan palsu. Stefanus kemudian mendoakan orang-orang yang menganiaya dia, bahkan di akhir hidupnya sebelum Stefanus mati, Stefanus masih bisa berdoa terakhir mengatakan bahwa Bapa terimalah rohku. Waduh, luar biasa ya. Stefanus bisa melakukan hal ini. Kenapa anak-anak Stefanus bisa melakukan ini? Karena ada Roh Kudus yang menolong dan membantu Stefanus sehingga dia boleh melakukan pekerjaannya, melakukan pelayanannya dengan baik. Bahkan Roh Kudus juga menolong dia sampai dia bisa membuat keberanian yang luar biasa. Stefanus mati demi Tuhan Yesus. Nah, dari kisah ini anak-anakku sekalian, kita boleh melihat bahwa Roh Kudus dengan luar biasa membantu pelayanan dari Stefanus sehingga dia boleh melayani orang-orang miskin yang ada di gereja. Kemudian Stefanus juga boleh ditolong oleh Roh Kudus sehingga dia boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan kabar baik dengan berani, tidak takut, berani dia memberitakan firman Tuhan. Dan akhirnya Roh Kudus tetap membantu dia dengan keberanian mati demi Tuhan Yesus. Wah, luar biasa pelayanan yang dilakukan oleh Stefanus ya anak-anak. Dia boleh setia sampai akhir pelayanannya. Nah, pada saat itu pemuka agama yang sudah mengadili Stefanus berkata kepada mereka, bahkan mereka berpendapat bahwa orang-orang yang percaya pada saat itu pasti semua akan takut melihat kematian Stefanus. Ternyata tidak anak-anak. Stefanus boleh mati, tetapi dia sudah
masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan sudah menjemputnya, dia sudah senang di surga. Bahkan rasul-rasul yang masih hidup dengan gagah berani, mereka melanjutkan pekerjaan Tuhan, memberitakan kabar baik dimanapun berada di dunia ini. Sampai saat ini ya, walaupun kita boleh melihat orang-orang yang percaya kepada Tuhan kadang-kadang dihukum mati, ada yang dianiaya, orang percaya kepada Tuhan mungkin disingkirkan, tapi lihatlah perkembangan pemberitaan firman Tuhan sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini terus berlangsung. Pertolongan Tuhan saat menolong Stefanus juga boleh menjadi milik hamba-hamba Tuhan yang memberitakan kebenaran firman Tuhan sampai pada akhir ini. Stefanus diberikan karunia khusus. Dia bisa melihat Tuhan Yesus sedang menunggunya untuk memberikannya mahkota kehidupan. Nah, mahkota kehidupan bukan saja hanya diterima oleh Stefanus, tetapi mahkota kehidupan bisa juga diberikan dan diperoleh bagi semua orang Kristen, bagi semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Seperti ayat hafalan kita pada hari ini di dalam Wahyu 2 ayatnya yang ke-10b. Di situ dikatakan, "Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Amin. Mari anak-anak, lewat cerita firman Tuhan hari ini, lewat cerita Stefanus yang berani mati demi Tuhan Yesus, kita juga harus setia sampai akhir. Kita juga harus tetap berani memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat tingkah laku kita, lewat perkataan kita, lewat kehidupan kita. Kita harus setia kepada Tuhan Yesus sampai mati, maka mahkota kehidupan akan menjadi milik kita selama-lamanya. Amin. Kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Berkati guru-guru kami yang telah menyampaikan firman-Mu, supaya kami mengerti firman-Mu dan tertanam di dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.